Rizal itu anak muda. Di hatinya, dia punya mimpi. Mimpi besar. Mimpi yang tinggi banget, melebihi kehidupannya sehari-hari. Dia ngebayangin masa depan yang dia bangun sendiri. Masa depan di mana dia bisa bangga sama dirinya. Tapi di sekitarnya, banyak banget yang ragu. Justru keluarganya sendiri, orang-orang terdekatnya, yang sering banget nganggep dia remeh. Mereka lihatnya Rizal ya Rizal aja gitu. Bukan Rizal yang punya segudang cita-cita di dalam dirinya. Inilah rintangan pertama yang harus dia lewati. Bisikan terus-menerus yang bilang, kamu nggak bisa. Omongannya sih nggak selalu nyelekit. Kadang alus banget. Cuma kibasan tangan nggak peduli. Pandangan mata yang ragu. Atau saran buat milih jalan yang lebih gampang, yang lebih aman. Ide-idenya sering disambut senyum basa-basi. Senyum yang nggak tulus. Senyum yang nyembunyiin rasa nggak percaya. Buat keluarganya, yang penting itu aman. Mimpinya Rizal kelihatan terlalu berisiko, terlalu aneh. Mereka nggak bisa lihat semangat yang membara di dalam dirinya. Mereka nggak ngerti segigi apa tekadnya Rizal. Diremehin terus-terusan ini jadi kayak beban berat yang dia pikul. Tapi Rizal nggak pernah ngeluh. Sekalipun nggak pernah dia nunjukin rasa sakit hatinya. Nggak pernah juga dia bales dengan marah-marah. Dia terima aja keraguan itu. Dia simpan sendiri rasa nggak percaya orang. Tapi dia nggak biarin itu semua matiin semangatnya. Malah dia pegang mimpinya makin erat. Dia tahu di lubuk hatinya, omongannya cuma omongan. Tindakan dia putuskan, bakal jadi bukti nyata. Diamnya dia bukan berarti lemah. Itu tekad yang diam-diam. Janji ke dirinya sendiri. Janji buat nunjukin, bukan cuma ngomong doang. Lingkungan kayak gini anehnya malah bikin ambisinya makin gede. Keinginan buat buktiin mereka salah itu ada. Ya pastilah ada. Tapi yang lebih kuat itu keinginan buat buktiin dirinya sendiri bener. Buat ngebuktiin bisikan hatinya sendiri. Buat ngebangun sesuatu yang berarti dari nol. Dia ngerti sih, mungkin keraguan mereka itu datang dari rasa khawatir. Tapi jiwanya pengen lebih dari sekadar aman. Jiwanya pengen terbang. Jadi perjalanannya dimulai. Bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan beban berat rasa nggak percaya mereka. Rizal mutusin buat mulai usahanya sendiri. Ini langkah yang berani banget. Lompatan ke sesuatu yang nggak pasti. Dia punya ide, satu percikan. Tapi cuma itu. Nggak ada modal gede buat mulai usahanya. Nggak ada kenalan orang penting yang bisa buka jalan buat dia. Dia bener-bener mulai dari nol. Dia kumpulin apa aja sumber daya seadanya yang bisa dia temuin. Dia belajar hidup hemat, tiap uang receh pun dihitung. Kantor pertamanya cuma pojokan kecil di kamar sewaan. Tim pertamanya ya cuma dia sendiri. Dan keyakinannya yang nggak goyah. Siang rasanya panjang. Malam lebih panjang lagi. Rizal kerja keras tanpa henti. Tidur jadi barang mewah yang sering nggak kebeli. Dia yang ngerencanain, dia yang ngerjain, dia yang promosi, dia juga yang nganter barang. Semua kerjaan besar kecil, dia yang tanggung. Dia curahin semua tenaga, semua waktunya buat usaha rintisannya ini. Pengorbanan jadi makanan sehari-hari. Dia sering nggak ikut kumpul keluarga. Kesenangan pribadi dikesampingin, pergaulannya jadi hampir nggak ada. Dunianya cuma muter di usahanya yang lagi susah payah, mimpi rapuh yang mati-matian dia jaga. Perjalanan ini sepi banget. Nggak ada mentor yang nuntun dia di tengah ketidakpastian. Nggak ada keluarga yang kasih semangat pas lagi susah. Waktu ada masalah, dan itu sering banget kejadian, nggak ada bahu buat bersandar. Diamnya keluarga jadi teman setia, diam yang punya banyak arti. Diam yang bisa aja ngancurin semangat orang yang lebih lemah. Tapi Rizal tetap fokus ke depan. Dia kayak pendaki sendirian di gunung yang curam, cuma tekadnya yang jadi tali pegangan. Tapi, tekadnya Rizal itu kuat banget. Kayak keraguan mereka itu malah jadi bensin. Setiap komentar ragu yang dia ingat, setiap pandangan remeh, justru bikin dia kerja lebih keras lagi. Dia bertekad buat ngubah pandangan remeh mereka jadi kekaguman. Tiap tantangan jadi pelajaran. Tiap kegagalan jadi batu loncatan. Dia belajar jadi kuat. Dia belajar buat menyesuaikan diri. Dia belajar buat terus maju pas semua tanda nunjukin buat nyerah aja. Jalan sepi ini nggak cuma ngebentuk usaha, tapi juga Rizal yang lebih tangguh. Jalan jadi pengusaha itu jarang banget mulus. Rizal juga ngadepin banyak badai. Masalah keuangan selalu jadi ancaman. Ada hari-hari di mana dia nggak yakin gimana caranya bayar tagihan. Atau gimana caranya modalin kelanjutan usahanya. Saingan yang lebih mapan dan modalnya lebih gede, kelihatan kuat banget. Pasar itu kejam, sumber daya selalu kurang. Dia harus pinter-pinter banget putar otak. Dia harus mikir beda dari yang lain.
Dia manfaatin semua sumber daya semaksimal mungkin, sering banget bikin keajaiban dengan modal pas-pasan. Rizal ngadepin semua rintangan ini dengan gigih tapi diam-diam. Dia nggak umbar-umbar kesusahannya. Dia nggak cari belas kasihan. Waktu lagi krisis keuangan, dia bakal riset, atur ulang strategi, dan cari cara baru buat dapat pemasukan atau potong pengeluaran. Dia belajar marketing dari nol. Dia pelajarin saingannya, bukan buat niru, tapi buat nemuin kelebihan produknya sendiri. Dia jadi murid dari keadaannya sendiri yang sulit. Dia terima kesulitan itu sebagai kesempatan buat jadi lebih kuat dan lebih bijak. Dia nggak ngeluh, bukan berarti dia nggak sadar ada masalah, tapi karena dia fokus cari jalan keluar. Pasti ada saat-saat di mana rasa putus asa datang. Waktu di mana beban hidup rasanya berat banget. Pikiran buat nyerah, buat milih hidup yang lebih gampang, sempat kepikiran. Gampang banget buat bilang mereka bener. Tapi terus, dia ingat lagi kenapa dia mulai. Dia bayangin lagi mimpinya. Dia ingat lagi janji diam-diam ke dirinya sendiri. Pikiran-pikiran itu bakal nyalain lagi semangat di dalam dirinya. Dia tahu sukses itu bukan cuma soal nyampe tujuan, tapi soal perjalanannya dan jadi orang seperti apa dia nantinya. Daya tahannya luar biasa. Dia belajar buat bangkit lagi setiap kali jatuh. Dia anggap setiap kemunduran bukan kekalahan, tapi masukan. Dia nemuin kekuatan di tengah kesulitan. Dia ubah omongan negatif yang dulu dia terima dari orang lain, dan kadang dari dirinya sendiri, jadi penyemangat yang kuat. Dia jaga semangatnya tetap tinggi, walaupun keadaan lagi susah. Dia tetap positif, fokus sama apa yang bisa dia kendalikan. Semangatnya yang gak pernah goyah jadi aset terbesarnya. Pejuang diam-diam yang ngelawan banyak pertempuran gak kelihatan setiap hari. Terus, pelan-pelan tapi pasti, keadaan mulai berubah. Tanda-tanda kesuksesan pertama mulai kelihatan. Dapat kontrak kecil, komentar bagus dari pelanggan, pesanan pelan-pelan nambah. Ini kemenangan-kemenangan kecil, tapi buat Rizal, ini gede banget artinya. Ini bukti kalau kerja kerasnya nggak sia-sia. Usahanya, yang dulu kayak bibit rapuh, mulai punya akar yang kuat, mulai dikenal di pasaran. Orang-orang mulai sadar sama produknya, jasanya, mereknya. Nama Rizal mulai dihubungin sama kualitas dan kegigihan. Usahanya nggak cuma tumbuh, tapi berkembang pesat. Rizal, dengan kegigihan dan kepintarannya, berhasil ngebangun sesuatu yang besar. Perusahaannya makin gede. Dia punya karyawan. Dia pindah ke kantor yang lebih besar. Dia capai target-target yang dulu cuma jadi mimpi. Suksesnya bukan lagi harapan jauh, tapi kenyataan yang bisa dipegang. Begadang tiap malam, pengorbanan, perjuangan sendirian, semuanya kebayar lunas. Rizal nggak cuma ngebangun usaha, dia ngebangun bukti keyakinannya yang kuat pada dirinya sendiri. Usahanya akhirnya membuahkan hasil yang melimpah. Kabar suksesnya Rizal akhirnya sampai juga ke keluarganya. Awalnya, mungkin mereka nggak percaya. Apa ini Rizal yang sama yang dulu mereka remehin? Rizal yang sama yang mimpinya dulu mereka anggap angin lalu. Tapi buktinya nggak bisa dibantah. Mereka lihat usahanya yang maju pesat. Mereka dengar orang-orang ngomongin prestasinya. Pelan-pelan, rasa ragu mereka mulai hilang. Diganti sama kesadaran yang baru muncul. Kesadaran kalau mereka udah salah, salah besar. Hati mereka mulai tergerak sama perasaan baru kagum. Perubahannya tuntas sudah. Keluarga yang dulu ragu sekarang bangga banget. Omongan yang dulu ngeremehin diganti sama pujian dan rasa hormat. Mereka akhirnya lihat sehebat apa Rizal sebenarnya. Mereka akui kerja kerasnya, kegigihannya, perjalanannya yang luar biasa. Mungkin ada permintaan maaf diam-diam, atau mungkin rasa bangga di mata mereka udah cukup ngejelasin semuanya. Rizal nggak cuma capai mimpinya, tapi juga berhasil merebut hati keluarganya. Dia buktiin kalau dengan tekad dan keyakinan, semua rintangan bisa dilewatin. Kisahnya jadi inspirasi, jadi cahaya harapan buat orang lain.